Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada, ada sebuah dialog sederhana Gus Dur dengan sahabatnya yang Nasrani. Pada suatu hari, sahabatnya itu bertanya kepada Gus Dur, "Gus, yang saya tahu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Sedangkan kami umat Nasrani, menurut Alkitab, Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ishak. Jadi yang benar yang mana, Gus?" Gus Dur sambil tersenyum santai menjawab, "Ya benar semua." "Loh kok bisa begitu, Gus?" "Iyalah, dua-duanya kan nggak jadi disembelih," kata Gus Dur. Pemirsa Medik TV yang berbahagia, dialog itu nampaknya sangat sederhana. Sepintas lalu, seorang Gus Dur, guru bangsa, yang pemikiran-pemikirannya menjadi referensi banyak orang, merespon pertanyaan yang sesungguhnya serius itu sesantai mungkin, sangat sederhana. Tapi marilah saya mengajak kita semua mengambil hikmah dari dialog sederhana ini. Pemirsa Medik TV, persoalan-persoalan keyakinan antar agama itu kalau memasuki ranah teologis itu tak akan pernah habis. Ibaratnya diskusi tentang konsep ketuhanan versi Islam, versi Buddha, versi agama yang lain itu tak akan pernah selesai. Tapi ada satu titik temu atau benang merah yang kalau kita kaji itu ada persamaan nilai-nilai universal kemanusiaan. Ada sesuatu tuntunan yang menjadikan semua umat beragama, baik itu Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha, atau yang lainnya, itu terbimbing untuk menjadi umat yang baik. Apa titik temu dari cerita sederhana tadi, dialog sederhana tadi? Ada nilai-nilai pengorbanan seorang ayah yang bernama Ibrahim. Ada nilai kesetiaan seorang anak yang bernama Ismail atau Ishak. Terlepas dari persepsi atau interpretasi masing-masing kedua agama itu meyakininya. Sebab persoalan itu baik dari sisi umat Nasrani yang beranggapan bahwa putra Ibrahim yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disembelih itu ialah Ishak. Sedangkan kita umat Islam meyakini perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Berbeda, tapi benang merahnya terdapat pada nilai pengorbanan, nilai-nilai kesetiaan, dan sebagainya. Saya ingin meminjam istilah dari Kiai Said, Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj. Di Indonesia ini, pemirsa Medik TV, persoalan perbedaan antar suku, antar golongan itu sudah selesai. Kita bisa melihat fakta di lapangan. Melayu menikah dengan Dayak, Madura menikah dengan Jawa. It's okay, nggak ada masalah.
Tapi ada satu segmen yang bisa meletup menjadi bom waktu, ialah persoalan sensitif, yaitu masalah keyakinan atau agama. Hal yang sangat fundamental dari interpretasi teks-teks kitab suci itu menjadikan penganut umat beragama itu terpecah, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama. Kita tidak bisa menafikan di lingkup umat Islam sendiri terjadi perbedaan persepsi dalam sebuah kasus hukum. Ada hikmahnya memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Kenapa rahmat? Karena dengan perbedaan pendapat itu membuka ruang diskusi. Akhirnya kita belajar dan belajar terus untuk menemukan titik temunya. Kemudian antar umat beragama, pastilah ajaran Islam akan berbeda dengan ajaran agama yang lain. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada titik temu dari agama-agama itu, ajaran-ajaran agama itu, yaitu nilai-nilai universal kemanusiaan. Islam dalam hal ini memandang bahwa berbeda keyakinan itu sebagai sebuah khazanah, sebagai sesuatu yang harus dihikmati. Kita mensikapinya secara enjoy. Sebab kita berkeyakinan bahwa semua agama itu intinya ialah mengajarkan kebaikan. Agama hadir di permukaan bumi ini untuk menciptakan kedamaian. Kalau toh ternyata dengan berbeda agama terjadi perpecahan, bisa jadi karena umat beragama salah dalam menerjemahkan, menginterpretasikan teks-teks kitab suci mereka. Inilah pemirsa Medik TV yang berbahagia. Kita sebagai umat Islam wajib berkeyakinan agama yang paling benar adalah Islam. Dan saudara kita yang umat Nasrani pun harus berkeyakinan seperti itu. Agama kamilah yang paling benar. Wajib. Akan tapi memaksakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kita kepada orang lain itu sebuah tindakan yang salah. Allah mengingatkan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan di akhir surah Al-Kafirun disebutkan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian dalam surat Al-Hujurat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian semua min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi Allah menciptakan manusia itu terdiri dari asal usulnya dari laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka menyebar, maka terjadilah keberagaman dari aspek suku, bangsa, bahkan keyakinannya. Sesungguhnya keberagaman adalah sunnatullah dan kita tidak bisa menghindar darinya. Islam dihadirkan di permukaan bumi sebagai rahmat bagi sekalian alam. Islam
dihadirkan di permukaan bumi ini adalah untuk menyayangi semuanya. Bukan hanya kepada yang satu keyakinan dengan kita, tapi Islam pun wajib melindungi hak-hak mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi, Syekh Nawawi tidak menjelaskan tamu yang dimaksud, tetangga yang dimaksud itu seagamakah dengan kita. Artinya, tamu betapapun dia berbeda agama, wajib kita hormati. Tetangga sekalipun berbeda agama dengan kita, wajib kita muliakan. Ini inti ajaran Islam. Islam sesungguhnya melindungi orang-orang yang sekalipun berbeda keyakinan dengan kita. Itulah kehebatan Islam. Sebab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi semesta alam. Pemirsa Medik TV yang berbahagia, semoga asupan nutrisi ilmu yang tak seberapa ini menjadikan kita mendapatkan pencerahan untuk kita toleransi kepada sesamanya. Sekalipun kita berbeda, tapi sejatinya kita sama-sama makhluk Tuhan. Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.